Hai guys, beberapa hari terakhir ini saya ngeliat sebuah vlog dari orang luar teman-teman, tetapi dia mengulas hal yang bagi saya cukup menarik banget. Jadi dia mengulas tentang sebuah pabrik tahu yang berada di Surabaya, di mana kota Surabaya itu menjadi salah satu produsen tahu terbesar di Jawa Timur, bahkan Indonesia teman-teman. Nah, hal yang bikin menarik adalah di mana proses pengolahan tahu itu salah satunya mereka menggunakan bahan bakar dari sampah. Dan saat mengetahui hal itu, si bule sangat kaget banget. Karena selain itu adalah sampah, proses pembakaran dari sampah ini menimbulkan asap polusi yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Dimana kita tahu dampak dari polusi udara itu aja sudah sangat luar biasa ya, teman-teman. Apalagi ini dibuat untuk proses produksi tahu, teman-teman. Mulai dari untuk memanaskan kedelainya sampai dengan menggoreng tahu yang sudah jadi. Jadi apakah proses-proses ini bisa berdampak yang sangat buruk bagi kesehatan kita? Bahkan di dalam vlog tersebut dia mengucapkan bahwa ini adalah tahu yang beracun. Jadi bersama saya Joshua Hovian, pada video kali ini kita akan sharing-sharing selengkapnya tentang isu yang satu ini. Oke, jadi saya nonton video ini baru aja teman-teman, kok nggak salah kemarin ya teman-teman. Jadi ini videonya kok nggak salah hari pertama atau hari kedua diunggah itu sudah 1 juta penonton ya teman-teman. Berarti awareness penonton terhadap isu tersebut itu cukup besar teman-teman. Dimana mungkin kita selama ini kita ngerasa bahwa oh makan tahu goreng itu enak ya. Ada yang bilang itu tahu goreng, ada yang bilang itu tahu gembos, macam-macam teman-teman. Bagi saya itu adalah salah satu makanan yang sangat-sangat murah. Jadi bisa dibilang satu tahu gembos atau satu tahu goreng itu seharga 250 sampai dengan 500 rupiah. Kalau misalnya kita beli di pasar atau di pinggir jalan. Dimana itu tergolong makanan yang sangat-sangat murah dan enak. Apalagi kalau ada petisnya. Tapi ketika saya ngelihat video tersebut, saya juga cukup kaget dimana, ternyata proses pengolahannya seperti ini. Dan itu menjadi concern dong buat kita, di mana tahunya bisa saja atau sangat-sangat mungkin tercemar oleh limbah dari proses yang tidak higienis, teman-teman. Bahkan di dalam video tersebut, bule tersebut juga mengucapkan bahwa ini adalah poison tofu. Jadi tahu yang beracun, teman-teman. Bagi saya itu cukup kasar sih. Di mana itu menjadi bahasa yang sangat sensitif, karena di tempat itu, teman-teman, ada beberapa pabrik yang sama di dalam pengolahan tahu dengan proses yang sama. Jadi kalau nggak salah ada puluhan pabrik ya teman-teman. Bayangin puluhan pabrik dalam setiap harinya itu memproses berapa potong ribu tahu setiap harinya untuk kebutuhan orang-orang di Surabaya dan juga di Jawa Timur, teman-teman. Itu banyak banget kalau menurut saya secara pribadi. Dan tiba-tiba dia di dalam vlog mengucapkan this is poison tofu gitu. Wah, itu luar biasa. Pasti netizen akan langsung, wah, apa-apa nih? Gitu kan, teman-teman. Mungkin bahasa yang lebih halus bukan tahu beracun ya, teman-teman. Karena kalau misalnya kesannya kalau tahu beracun itu sekali kita makan langsung mati gitu ya, teman-teman. Tapi buktinya selama puluhan tahun pabrik ini ada, orang makan tahu itu juga ya masih hidup-hidup aja. Tapi kita nggak tahu ya dampaknya di dalam kesehatan selama beberapa tahun yang akan datang, teman-teman. Tapi kalau misalnya bahasanya tahu yang beracun, tentu itu akan sangat sensitif di masyarakat. Mungkin kalau misalnya mau diperhalus adalah tahu yang mungkin memberikan dampak kurang baik terhadap kesehatan manusia saat dimakan. Mungkin itu lebih halus ya teman-teman daripada langsung strike ini adalah tahu beracun. Wah, habis makan die gitu. Kesannya kan kayak gitu. Tetapi poin yang bagus di dalam video tersebut adalah gini. Proses pengolahan tahu ini itu melalui sampah-sampah plastik dan sampah-sampah lainnya teman-teman. Di mana sampah-sampah itu dibakar dan akhirnya menghasilkan panas. Dan panas ini tadilah yang akhirnya membuat mereka untuk menggodok kedelai, habis itu memfermentasi tahu, sampai dengan menggoreng tahu tersebut, teman-teman. Tapi dari proses itu, proses pembakaran ini tadi, itu menghasilkan asap-asap yang sangat luar biasa polusinya, teman-teman. Bahkan di dalam video tersebut juga ada menyebutkan salah satu orang yang pernah menyebutkan bahwa Surabaya menjadi salah satu kota polusi terburuk di Indonesia. Nah, inilah yang harusnya menjadi PR dari pemerintah. Bagaimana cara menanggulangi hal ini? Karena ini sudah menjadi hajat hidup
banyak sekali orang yang ada di sana, teman-teman. Karena bagi si bule ini, ada salah satu penelitian yang dia kutip, teman-teman. Ketika ada telur ayam yang dilakukan penelitian terhadap telur tersebut, ternyata telur tersebut mengandung kandungan-kandungan yang dianggap sangat berbahaya, di mana kandungan bahayanya itu mirip dengan saat Vietnam di zaman-zaman perang. Kalau nggak salah seperti itu ya, teman-teman. Koreksi kalau misalnya saya keliru. Kandungan-kandungan di telur ayam aja yang tidak terkontaminasi secara langsung, itu aja udah berbahaya. Apalagi makanan tahu yang diproses langsung, teman-teman, dari api yang melalui proses pengolahan sampah itu tadi. Jadi bukan tidak mungkin itu bisa terkontaminasi juga ya, teman-teman, karena selain apinya tadi dari proses pengolahan sampah, asapnya juga kan juga sangat-sangat mempengaruhi ya, teman-teman. Asapnya itu lengket di kulit dan itu juga pasti kena ke makanan-makanan, teman-teman. Apalagi salah satu PR yang penting adalah kebersihan dari pabrik tersebut, teman-teman. Apakah pabrik tersebut mampu menjamin higienis dari makanan yang mereka produksi? Nah, bagi saya ini adalah salah satu topik bahasan yang cukup menarik, teman-teman. Kalau misalnya video ini bisa viral terus, mungkin akan ada sebuah perubahan ya, teman-teman. Makanya kalau misalnya kalian lihat video ini, kalian juga harus nonton videonya si bule ini tadi, teman-teman. Nanti mungkin link videonya akan saya taruh di komentar ya, teman-teman, supaya kalian bisa nonton detailnya juga. Dan bagi saya di dalam video tersebut itu cukup bagus. Jadi dia menyajikan awalnya itu permasalahannya, teman-teman, dan dampaknya terhadap lingkungan, dan pada akhirnya di akhir-akhir video dia juga menyampaikan ada beberapa alternatif yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi tidak hanya permasalahannya, tapi di situ dia juga meliput alternatif yang mungkin dilakukan pemerintah. Karena apa? Karena di balik pabrik-pabrik yang ada tadi yang menggunakan sampah sebagai proses pembakaran, mungkin kita mundur sedikit, kenapa mereka menggunakan sampah? Karena bagi mereka menggunakan sampah plastik itu jauh lebih murah daripada mereka menggunakan bahan bakar kayu atau bahan bakar kelapa ya, teman-teman, kelapa yang sudah kering. Bagi mereka itu costly dan juga tidak selalu ada bahannya. Tapi kalau misalnya sampah plastik selalu ada setiap hari, teman-teman. Nah, di akhir video itu ternyata dari sekian banyak pabrik-pabrik yang menggunakan sampah plastik, ternyata masih ada pabrik-pabrik yang tidak menggunakan sampah plastik, teman-teman. Mereka tetap menggunakan kayu, tetapi perbedaannya mereka menggunakan teknologi pembakaran yang lebih modern. Nah, di situ dia memperlihatkan cerobong asapnya yang ada di pabrik ini tadi. Ternyata di cerobong asapnya itu tidak menimbulkan asap yang terlihat hitam, teman-teman. Jadi, sebenarnya ini adalah salah satu solusi yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah. Kenapa pabrik-pabrik yang tadi yang di sana tidak menggunakan teknologi yang sama? Karena mereka ngerasa bahwa untuk membeli alat tersebut itu harus mengeluarkan uang yang cukup besar di awal. Dan mungkin mereka cukup keberatan untuk melakukan hal tersebut. Jadi bagi saya ini adalah PR yang penting khususnya untuk pemerintah Surabaya, bagaimana cara mereka menemukan solusi di dalam permasalahan ini, teman-teman. Entah itu mungkin ada subsidi alat atau insentif alat yang bisa mereka gunakan, teman-teman. Karena ini udah menyangkut hajat hidup banyak orang ya, teman-teman. Pabriknya di sana tuh ada puluhan. Bayangin aja satu pabrik aja polusinya udah luar biasa, apalagi kalau misalnya itu ada puluhan pabrik, teman-teman. Selain polusi udara, itu juga besar kemungkinan makanan yang dikonsumsi, tahu yang dikonsumsi itu bisa terkontaminasi dari proses pengolahan sampah yang dibakar. Nah, selain masalah alat atau mesin yang mereka tidak mampu beli ini tadi, teman-teman, karena harganya terlalu mahal, regulasi dari pemerintah itu juga dianggap kurang tegas. Jadi tidak ada langkah yang konkret dari pemerintahan, khususnya di pemerintahan Surabaya, di dalam menanggulangi permasalahan ini. Teguran itu bukannya tidak ada ya, teman-teman. Teguran memang beberapa kali dilakukan oleh pemerintah setempat. Karena ya masalah ini tadi, teman-teman. Berarti pemerintah Surabaya kemungkinan besar sudah mengetahui hal ini, teman-teman. Dan ini masuk ke dalam radar mereka. Tetapi langkah yang mereka lakukan adalah peringatan dan peringatan. Karena bagi saya, kalau misalnya ini solusinya hanya peringatan dan peringatan, pada akhirnya usaha ini akan terus berlangsung dengan cara yang mungkin kurang baik, teman-teman. Seharusnya pemerintah punya langkah konkret bagaimana caranya bisa sebuah perusahaan itu bisa berjalan dengan cara yang lebih baik tanpa membuat lingkungan tercemar dan juga bisa menghasilkan makanan dengan kualitas terbaik dan mutu yang terjamin. Selain itu juga kebersihan dari tempat produksi itu juga seharusnya dicek secara berkala ya, teman-teman, untuk bisa mendapatkan izin untuk proses
proses produksi di pabrik tersebut, teman-teman. Jadi, sekali lagi, ini adalah PR yang sangat besar untuk pemerintah Surabaya. Nah, teman-teman, setelah kalian mendengar cerita ini, apakah kalian jadi merinding ketika makan tahu goreng, teman-teman? Kalau saya sendiri ya, setelah ngelihat video tersebut, ya mungkin ada kekhawatiran sedikit ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita tidak makan tiap hari, ya mungkin kita tidak perlu terlalu khawatir ya. Mungkin kita menghindari aja supaya nggak makannya terlalu banyak teman-teman. Tapi saya sangat berharap sekali ketika video ini sudah terbuka dan kita semua udah well knowledge bahwa oh ternyata proses pengolahannya seperti itu. Nah biasanya kalau sudah menjadi viral, udah menjadi pembicaraan di masyarakat, biasanya pemerintah baru bergerak. Nah, karena ini kan sudah menjadi isu yang hangat. Makanya, saya mendukung pada teman-teman semua untuk menyebarkan video ini atau menonton video aslinya, teman-teman, supaya ini menjadi topik berita yang viral, sehingga nantinya akan ada langkah konkret dari pemerintah untuk berusaha memperbaiki hal ini. Karena di zaman sekarang, no viral, no justice, teman-teman. Pemerintah nggak gerak kalau misalnya nggak viral dulu di sosial media. Jadi sekali lagi, respon dari kita, respon dari para netizen sangat penting di dalam keberlangsungan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oke deh, mungkin sekian dulu sharing kali ini. Semoga ini bisa menjadi wawasan dan bermanfaat bagi kalian semua. Saya Joshua Hafian, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.